Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Determinan Ketahanan Rumah Tangga Terhadap Bencana di Indonesia. Adapun outline dari pemaparan kali ini akan diawali dengan latar belakang, kemudian pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode, hasil estimasi, dan simpulan. Penelitian ini akan saya awali dengan latar belakang, di mana latar belakang dari penelitian ini yaitu rumah tangga di Indonesia memiliki risiko yang tinggi terdampak bencana alam. Berikut data jumlah kejadian bencana alam yang terjadi pada tahun 2014. Jumlah kejadian bencana yang terjadi di tahun 2014 sebanyak 2.261 kejadian, dengan korban jiwa yang meninggal dan hilang sebanyak 601 orang, korban jiwa yang mengalami luka-luka sebanyak 2.104 orang, korban jiwa yang terdampak dan mengungsi sebanyak 2.792.631 orang, sedangkan jumlah kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2007 sejumlah 887 kejadian, dengan korban jiwa yang meninggal dan hilang sebanyak 730 orang, korban jiwa yang mengalami luka-luka sebanyak 28.688 orang, korban jiwa yang terdampak dan mengungsi sebanyak 1.965.658 orang. Ketahanan terhadap bencana menunjukkan kemampuan individu atau komunitas dalam mempelajari bencana yang pernah terjadi di masa lalu dan mengurangi risiko yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Adapun pertanyaan dari penelitian ini yaitu, bagaimanakah pengaruh faktor ekonomi, sosioekonomi, dan spasial terhadap ketahanan rumah tangga dalam menghadapi bencana di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi, sosioekonomi, dan spasial terhadap ketahanan rumah tangga dalam menghadapi bencana di Indonesia. Tinjauan pustaka. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Sudarmo dan kawan-kawan dengan metode Ordinary Least Square. Hasil dari penelitian ini yaitu perusahaan kecil lebih tahan terhadap bencana dan mampu bangkit kembali lebih cepat. Sistem klaster industri di kecamatan memberikan dukungan yang dibutuhkan perusahaan untuk recovery. Kualitas infrastruktur desa penting dalam membantu recovery. Irmayani dan kawan-kawan dengan metode Ordinary Least Square. Hasil dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kerugian bencana. Semakin bertambah tingkat pertumbuhan ekonomi, maka kerugian terhadap bencana semakin berkurang. Jumlah penduduk perkotaan berpengaruh positif terhadap kerugian terhadap bencana. Semakin banyak jumlah penduduk suatu kota, maka kerugian terhadap bencana semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Rory dan kawan-kawan dengan metode Fixed Effect Regression. Hasil dari penelitian ini yaitu bencana alam yang berupa badai, banjir, dan kekeringan berdampak negatif terhadap pendapatan rumah tangga dan pengeluaran. Keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, khususnya jumlah anggota keluarga yang tidak bekerja, rentan terhadap bencana. Rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang tinggi lebih tahan terhadap bencana daripada rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang rendah. Rumah tangga pada komunitas dengan tingkat rata-rata pengeluaran yang tinggi dan tingkat distribusi pengeluaran setara lebih tahan terhadap bencana alam. Penelitian yang dilakukan oleh Kanjana Somwatana dengan metode Pool All Else, Fixed Effect Regression, Random Effect Regression. Hasil dari penelitian ini yaitu studi ini menemukan bahwa
PDB per kapita, pendaftaran sekolah dan luas lahan, memiliki hubungan negatif dengan jumlah orang yang terkena dampak dari bencana alam. PDB per kapita memiliki hubungan positif dengan jumlah kerusakan dari bencana alam. Penelitian yang dilakukan oleh Hideki Toya dan Mark Skidmore dengan metode regresi data panel, hasil dari penelitian ini yaitu ketahanan terhadap bencana tidak hanya ditentukan oleh tingginya tingkat pendapatan, melainkan juga ditentukan oleh tingkat pendidikan, rasio ekspor terhadap PDB, rasio jumlah uang beredar terhadap PDB, dan rasio jumlah konsumsi pemerintah terhadap PDB. Azrin Karim dengan metode full cross section, dampak dari bencana alam menurunkan tingkat pendapatan berdasarkan penelitian yang dikelompokkan pada rainfall base, namun tidak terjadi pada kelompok self-reported flood hazard. Penelitian yang dilakukan oleh Antoine Bui dan kawan-kawan dengan metode counterfactual analysis, hasil dari penelitian tersebut, bencana alam mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita dan pengeluaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa bencana alam berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Hoffman dan Mutarak dengan metode logit, hasil dari penelitian ini yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman menghadapi bencana mampu meningkatkan kesiapan ketika bencana terulang kembali. Penelitian yang dilakukan oleh Lokendra Padera dan kawan-kawan dengan metode difference in difference dan regresi panel data. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini berdasarkan pada distribusi kesejahteraan rumah tangga, maka development resilience memberikan gambaran tentang dampak intervensi, memberikan saran agar rumah tangga tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan di masa mendatang. Metode yang digunakan pada umumnya menggunakan variasi cross-seksional. Pada penelitian ini, metode yang digunakan variasi intertemporal di periode sebelumnya untuk memprediksi hasil di masa mendatang berdasarkan perkiraan dinamika kemiskinan. Inti dari poverty trap teori adalah kemungkinan adanya jalur kesejahteraan non-linear. Sesekali intervensi dorongan besar dapat menjadi jalan keluar yang berkelanjutan terhadap kemiskinan. Adapun metode dari penelitian ini yaitu data dan variabel. Berikut adalah formula dalam menghitung tingkat ketahanan rumah tangga di mana A adalah aset yang dimiliki oleh rumah tangga dan R adalah tingkat ketahanan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan data cross-seksional. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu Y sama dengan beta 0, beta 1x1, B2D1, B3x2, B4x3, B5x4, B6D2, di mana Y merupakan ketahanan terhadap bencana, X pengeluaran keluarga, D1 dummy pekerjaan, X2 jumlah tabungan, X3 tingkat pendidikan, X4 jumlah anggota keluarga, D2 tempat tinggal, dan yang terakhir other factor atau error term. Berikut statistika deskriptif berdasarkan bencana yang terjadi pada tahun 2011, di mana rata-rata dari ketahanan bencana yang terjadi pada tahun 2011 sejumlah 4. Rata-rata pengeluaran rumah tangga yang terjadi pada tahun 2011 sebanyak Rp16.600.000.
Kemudian jumlah anggota keluarga rata-rata sebanyak 4 orang dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga sampai pada tahun kelima atau 5 tahun. Jumlah tabungan yang dimiliki oleh keluarga sebanyak 412.222 rupiah. Adapun statistika deskriptif bencana yang terjadi pada tahun 2012, tingkat rata-rata ketahanan yang terjadi pada tahun 2012 sebanyak 8, dengan pengeluaran rumah tangga rata-ratanya Rp38.500.000, jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang, dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga selama 5 tahun, dengan jumlah tabungan rata-ratanya Rp1.143.176. Adapun bencana yang terjadi pada tahun 2013, nilai ketahanannya rata-ratanya sejumlah 8, dengan pengeluaran rumah tangga tingkat rata-ratanya sebanyak 35 juta, jumlah anggota keluarga rata-ratanya sebanyak 4 orang, tingkat pendidikan sebanyak 5 tahun, jumlah tabungan sebanyak Rp2.004.736. Hasil estimasi dengan menggunakan metode OLS. Berikut adalah hasil estimasi dengan menggunakan metode OLS, di mana pada tahun 2011 tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitupun di tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap ketahanan terhadap perubahan aset, yang menjadi jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap perubahan aset yang menjadi indikator ketahanan rumah tangga terhadap bencana. Pendidikan berpengaruh negatif, tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketahanan rumah tangga terhadap tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap perubahan aset yang menjadi indikator dari ketahanan rumah tangga. Begitupun DAMI kota berpengaruh terhadap perubahan aset terhadap tingkat perubahan aset. Simpulan dari penelitian ini yaitu, semakin lama tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kepala keluarga, maka perubahan aset akibat bencana alam semakin berkurang. Dengan kata lain, semakin lama tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kepala keluarga berpengaruh positif terhadap tingkat ketahanan terhadap bencana. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka perubahan aset akibat bencana semakin berkurang. Jumlah anggota keluarga berpengaruh positif terhadap tingkat ketahanan terhadap bencana. Semakin banyak masyarakat yang tinggal di kota, perubahan aset akibat bencana semakin besar. Masyarakat yang tinggal di desa lebih tahan terhadap bencana daripada masyarakat yang tinggal di kota. Sekian pemaparan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Kritik dan saran kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.